daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin tanggal 17 April tahun 2023 dimulai. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel kesadaran aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 17 April 2023. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan naskah Pancasila oleh PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diikuti seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas tanpa diikuti peserta apel, dan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh petugas diikuti seluruh peserta apel.
Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik ke kanan, maju. Jalan. Amanat Pembina APEL. Istirahat ya. Silakan. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Peserta apel kesadaran yang saya banggakan, saya kasihi. Kita sudah lama ya, sudah hampir 3 tahun kali kita tidak pernah bertemu untuk apel seperti ini. Karena itu saya gembira untuk ambil apel ini karena saya sudah lama tidak menatap muka kalian kalau kena matahari begitu. Setelah menjadi gubernur bersama Pak Yosef Naisoy, gubernur wakil gubernur, ya sebentar lagi, butuh 4 bulan lagi akan selesai menjadi pemimpin provinsi ini. Dalam kunjungan kerja ke desa-desa, kabupaten, kecamatan di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur, saya melihat ada perbedaan dibandingkan sebelumnya. Dan itu menunjukkan bahwa sebuah etos kerja, perubahan paradigma, kerja-kerja yang kolaboratif sudah mulai, walaupun belum sempurna seperti apa yang kita harapkan, belum sempurna. Tetapi perubahan-perubahan cara berpikir, berperilaku kerja dalam pelayanan publik itu saya lihat mulai ada kemajuan yang sangat baik dan cukup berarti di dalam menghasilkan output pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat di desa-desa. Memang untuk membangun peradaban di provinsi ini perlu ketangguhan, perlu kepemimpinan yang kuat, solid dalam segala lini dan jenjang strata kepemimpinan. Tidak hanya bisa gubernur, wakil gubernur, hanya kepala dinas atau sekda, tapi turun terus. Kita juga mendorong agar cara berpikir kolaborasi itu terus dipahami oleh kabupaten, dipahami oleh
seluruh lembaga-lembaga non-government agar ini bisa berjalan dengan baik. Saya melihat kita punya langkah cukup baik untuk maju ke depan. Walaupun secara standar rata-rata ya masih jauh kalau kita standar dengan rata-rata. Ya, banyak bilang dibandingkan dengan begitu, saya bilang membandingkan langsung dengan yang paling tinggi, jangan yang paling belakang. Karena itu kita mengejar ketertinggalan kita terus. Kita bersyukur dan tanggal 5 sampai dengan nanti 12 di Labuan Bajo untuk pertama kali provinsi ini menjadi tuan rumah sebuah konferensi internasional di mana ASEAN Summit akan berada di Nusa Tenggara Timur, dan untuk pertama kali NTT menjadi tuan rumah. Karena itu saya harapkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk membuat acara dengan satu pesannya, berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas kepercayaannya pada Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo, untuk menjadi tuan rumah ASEAN Summit. Dan dua, berikan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir di Nusa Tenggara Timur dan enjoy menikmati keindahan Nusa Tenggara Timur. Jadi itu dipublish, tolong nanti dipublish sehingga terasa betul bahwa kita menjadi tuan rumah itu kita siap. Itu harus dilakukan seperti itu. Tanggal 23 sampai 25 nanti Bapak Presiden Joko Widodo direncanakan kalau tidak ada perubahan akan ada di Labuan Bajo untuk mengecek langsung kesiapan ASEAN Summit yang akan dilakukan bulan Mei nanti. Ini sebuah kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. Menjadi tuan rumah level ASEAN, ya itu tidak gampang. Biasanya Jakarta dan Bali. Nah, provinsi lain belum bisa, berat juga itu. Nah, Nusa Tenggara Timur bisa mendapatkan kepercayaan sebesar itu menurut saya itu sebuah momentum yang sangat luar biasa, dan momentum ini harus kita pakai betul. Karena kita sedang memperkenalkan dunia, NTT kepada dunia, dan itu yang hadir kepala negara. Mereka akan menatap, melihat bagaimana kemajuan dan peradaban serta eksotiknya alam Nusa Tenggara Timur. Itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa buat kita. Selanjutnya saya tahu bahwa memang sumber daya manusia kita, ya kalau kita tes di lingkup Pemprov kita, kalau ikut standar yang kita harapkan pasti belum memenuhi itu. Karena itu saya mengharapkan semua kita belajar setiap hari. Jangan stop, jangan menerima hal-hal yang sudah ada saja. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah maju. Orang-orang kreatif itu selalu berkolaborasi dengan kekecauan. Bukan kekecauan abadi, tapi kekecauan yang dibuat untuk menjadi keteraturan abadi. Orang-orang yang cinta keteraturan abadi itu manusia yang tidak pernah akan maju. Coba cek aja. Manusia yang hidup teratur sepanjang hidupnya itu tidak akan pernah maju. Dia hidup dalam stuck, tidak bergerak. Itu penjara keteraturan yang membuat dia tidak berkembang keluar. Dia perlu ketidakteraturan untuk dia keluar dari sana. Maka banyak sekali ahli-ahli, baik psikologi, ahli-ahli yang bicara tentang bergeraknya otak. Memang ketidakteraturan cara berpikir seseorang itu juga akan membuat dia lebih maju. Jadi jangan kita lihat ASN ini kan hidup dalam keteraturan abadi, betul atau tidak? Betul tidak kamu? Eselon 2 orang. Nah, makanya teratur terus sampai dia bingung sendiri. Ini aturannya sudah begini, aturan mulai dari nenek moyang mari ini dia tidak berubah, begini terus. Mana bisa maju? Apakah perilaku manusia itu berubah atau dia stabil? Coba jawab dulu, jangan bikin apel macam kau. Apakah perilaku manusia itu selalu stabil atau ada perubahan-perubahan perilaku ke depan? Perilaku sosial. Ada berubah atau tidak? Jadi kalau kita teraturnya dari zaman dulu lalu perilakunya berubah, kalau kita teratur zaman dulu cocok atau tidak? Jawab cocok atau tidak? Kalau cocok tidak. Tidak. Nah, gitu. Jadi jangan teratur dalam sebuah norma yang dari dulu sudah begitu, lalu perilaku kita berubah, lalu normanya tetap mengatur perilaku yang tidak pernah diatur itu. Nah, itu bahaya kita. Nah, karena itu memang banyak orang hobi untuk melihat keteraturan. Bahkan orang hidup dalam keteraturan abadi.
itu manusia-manusia yang sangat tertinggal jauh. Tetapi juga kalau hidup dalam kekacauan abadi, itu juga parah hidupnya. Jadi kita tidak menerima keteraturan abadi, dan kita juga tidak ingin kekacauan abadi. Yang kita mau adalah setiap keteraturan abadi itu harus ada gangguan-gangguan kecil agar orang bisa keluar dari zona nyaman. Itu harus kita lakukan seperti itu. Kebetulan kalian Bung Gubernur ini hobi bikin kekacauan. Jadi ya itu menarik. Tapi kekacauan yang berdampak pada kekacauan abadi, nah, itu menghancurkan. Tapi kekacauan yang mendatangkan creativity itu membangun. Jadi dua ujungnya berbeda. Yang satu kekacauan membuat kekacauan abadi, yang satu kekacauan menghasilkan sebuah cara berpikir kolaboratif untuk kreativitas. Jadi, mengganggu supaya muncul kreativitas. Itu berbeda, targetnya selalu berbeda-beda. Nah, ini cara berpikir untuk kita maju. Dunia NTT ini kalau mau maju dengan cara berpikir yang linear, berpikir dari 1 sampai 10 kembali lagi 1, nah, kita 800 tahun tetap saja kita jadi provinsi yang begini. Tapi kalau cara berpikirnya agak sedikit mengganggu orang, lalu semua mulai ikut berpikir, semua ikut, yang bodoh juga kasih pikiran, yang pintar setengah pintar kasih pikiran, yang pintar sekali terlibat. Nah, ini bagus. Akhirnya tanpa sadari mereka ikut berpartisipasi untuk memberikan pikiran buat Nusa Tenggara Timur. Menarik, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup membuat kekacauan. Ya, Pak Linus Lusi hadir tidak, Pak Linus? Pak Linus di mana? Oh, ada di sana. Pak Linus membuat kekacauan yang cukup luar biasa. Satu dunia ribut. Saya punya teman-teman di Eropa, Italia mengirim koran-koran terbaik di Italia, muat tentang bagaimana gubernur membuat keputusan jam 5 pagi orang masuk. Segala macam diskusi dibuat di sana. Saya bilang dia, saya tidak tertarik beritanya. Saya tertariknya kok bisa orang bicara tentang NTT, itu sebuah kekacauan yang baik sebenarnya. Jadi karena itu saya dalam hati saya saja, ini orang Lembata satu ini dia buat bikin kacau, dia punya nama juga disebut di situ. Saya bilang tidak semua kita dalam apel ini ada nama di sini. Tidak semua, hanya ada ini orang Lembata satu ini kekacauan yang dia buat kita setengah mati baik. Tapi ya bagus juga, NTT dikenal di mana-mana. Ya, karena di mana-mana orang, di Australia orang bicara tentang NTT, di Amerika orang bicara tentang NTT, di Inggris, di Prancis, di mana-mana, Jerman, semua orang bicara tentang NTT. Kali dalam negeri sudah lah ya, semua orang ikut berpartisipasi sangat luar biasa. Itu trending topik bertahan cukup lama dalam sejarah saya memahami tentang jurnalis. Saya lihat bahwa ini sebuah isu dan trending topik tertinggi yang pernah ada dalam sejarah saya menjadi gubernur. Jadi saya pikir ya, mungkin satu saat kalau kita mau mengganggu mengganggu yang aturan atau aturan abadi yang sudah keteraturan abadi, mungkin perlu didisklusi. Tapi kalau supaya kita perlu juga obat seperti Yosef Naisoi supaya ketidakteraturan itu dirapikan menjadi aturan yang abadi. Itu kita perlu juga wakil gubernur menjelaskan dengan ilmu-ilmu pedagoginya. Bayangkan kalau Pak Wagub kalau menjelaskan itu sangat luar biasa. Saya aja bisa nonton sampai terjang-jang. Luar biasa ini orang bisa memahami seperti ini. Rupanya ada ilmu-ilmu khusus dia mungkin belajar di rumah kali mungkin. Nah karena itu memang kita perlu untuk mendorong terus seperti itu. Membangun zona nyaman itu tidak baik. Orang hidup dalam zona nyaman itu lama-lama mati. Kalau itu sudah zona nyaman, itu menunjukkan kebodohan berkepanjangan. Tapi kalau kita terganggu terus, maka kita keluar kreativitas kita. Ingat baik-baik, orang-orang yang kreatif, ingat baik-baik ya, orang-orang kreatif berkolaborasi dengan ketidakteraturan. Ulang, orang-orang yang kreatif berkolaborasi dengan ketidakteraturan. Ulang, orang-orang kreatif. Ulang lagi, coba banyak kali banget. Orang-orang kreatif berkolaborasi dengan ketidakaturan. Tetapi yang dimaksud ketidakaturan itu tidak membuat dia secara abadi, tapi dia mengganggu untuk dia lahirkan sebuah norma dan perilaku baru untuk melayani sesama manusia. Karena itu selamat untuk kita semua. Saya minta untuk semua kita nanti kalau waktu bikin selamat datang, dan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo itu pakai pakaian tenun ikat seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur punya tenun. Jadi setiap OPD lakukan itu.
Kenapa terima kasih kepada Bapak Presiden? Karena tempat ETT, semua rapat dalam rapat itu hanya Bapak Presiden yang bertahan untuk ada di Labuan Bajo. Semuanya menyatakan pindah. Tapi Bapak Presiden yang tetap bertahan, karena itu kita memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena beliau tetap mencintai Nusa Tenggara Timur. Walaupun kurang kamar hari ini masih 1.200 kamar, tetapi tetap saja beliau menyatakan tetap Nusa Tenggara Timur. Kami semua yang bekerja untuk bagaimana menyiapkan kamar. Kapal-kapal di seluruh Republik ini kita gerakin semua, datang di Labuan Bajo. Yang tidak bisa tidur di darat, tidur di atas kapal-kapal. Dan kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik, dan saya yakin akan berjalan dengan baik. Kita berdoa semua sehingga momentum ini menjadi sebuah langkah maju dalam membangun Nusa Tenggara Timur ke masa keemasan Nusa Tenggara Timur. Itu saja, terima kasih. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Terakhir, selamat Idul Fitri pada mereka yang melaksanakan. Semoga dengan melakukan puasa dan masuk pada Idul Fitri, kamu terbiasa untuk melihat orang lapar dan haus itu, cepat keluarkan uangmu untuk bantu mereka. Terima kasih. Menyanyikan Mars Korbi. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepala pembina apel. Hormat. Gerak. 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 Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Terima kasih ya. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan. Baik, mohon izin kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar berfoto bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur.